Setelah bermain, setelah bernyanyi belum ya? Nanti janji ya Pak ya. Kita lanjutkan dulu diskusinya ya. Kita akan lanjutkan lagi diskusinya. Kamu ya? Udah sama saya aja. Sudah. Nah, kenapa ya kita penting untuk melakukan UBM? Karena kasus atau perokok di Indonesia itu sangat banyak. Ranking berapa? Ranking berapa? Indonesia juara berapa untuk rokok? Juara berapa? Juara 3. Juara 1-2-nya siapa? India sama Cina ya. Ya. Jadi kita juara untuk perokoknya. Nah, yang paling menyedihkan itu perokok anak itu terus meningkat. Tahun 2013 7,2%. Kenapa dia? Terus 2016 8,8%, 2018 9,1%. Ya mungkin itu anak kita juga akan terpapar ya. Makanya sangat penting, apalagi iklannya di mana-mana. Jadi kita harus ikut mengimbangin iklan yang terus meningkat itu ya. Kita dengan mudah menemukan orang merokok di mana-mana. Ya, ini mungkin dulu sempat viral, pernah tahu nggak ini? Siapa? Pak Aldi. Iya, Pak Aldi ya. Ada yang pernah tahu nggak? Bukan Pak Aldi ini, namanya Aldi. Pernah ada tahu nggak itu? Si Aldi, ya, pernah terkena dengan Bobby smoker ya. Tapi alhamdulillah dia berhasil di terapi, ikut Kak Seto segala macam turunnya ya. Nih, ngasuh adiknya tapi juga sambil merokok. Enggak gerak dia ya. Terus juga bonus demografi. Ininya nggak jalan kan ini? Iya, nggak apa dok saya yang Nah, dan teman-teman tahu generasi muda sekarang kita ini adalah kalau statementnya perusahaan rokok apa? Generasi muda sekarang adalah perokok di masa yang akan datang. Jadi memang generasi muda kita menjadi sasaran dari rokok, di mana rokok sangat mudah didapatkan. Pernah nggak anak-anak itu ditanya umur berapa, beli rokok untuk siapa? Pernah ditanya nggak? Enggak ya. Kalau ada yang ke warung beli rokok anak-anak dikasih apa enggak? Dikasih. Di samping sekolah ada warung rokok enggak? Ada. Bisa beli ketengan enggak? Bisa. Uang jajan buat apa? Beli rokok. Ya. Dan memang remaja itu sasarannya. Ada yang pernah coba rokok di sini? Ada yang masih merokok? Yang masih merokok? Siapa? Yang masih merokok ada? Mulai merokok itu kan SD, SMP, SMA, ya kerja karena udah punya uang. Jadi kenapa nggak merokok? Kan kamu belum kerja. Jadi kalau kerja boleh merokok. Ya, jadi itu sebenarnya juga karena pengetahuan masyarakat kita masih kurang. Nggak merokok bukan karena masih sekolah, bukan karena belum kerja, tapi karena memang rokok bahaya buat kesehatan. Itu yang harus ditekankan. Banyak kan nggak bolehin anak merokok karena kan masih kecil gitu. Oh berarti kalau udah besar boleh merokok. Kamu kan masih sekolah, berarti kalau udah selesai sekolah boleh merokok. Masa merokok sih kan belum kerja. Kalau udah kerja tuh merokok, dia tuh udah kerja. ya kita dengan mudah melihat anak sekolah dengan pakaian sekolahnya merokok di mana-mana. Ya, apalagi kalau teman-teman masuk ke sekolah. Di SD udah banyak kan? Saya pernah masuk ke SD, siapa yang boleh merokok? Angkat tangan. Siapa yang sudah pernah nyobain vape? Saya gitu. Apa rasanya? Strawberry, coklat, apa ya? Iya kan?
banyak banget. Ya, mungkin teman-teman yang ke sekolah yang pakai form diisi kan sama mereka merokok. Banyak kan? Ya, mungkin sebagai tenaga kesehatan ini menjadi tantangan buat kita untuk melakukan edukasi. Kalau kita tenaga kesehatan yang jadi diam, siapa lagi yang mau edukasi? Ya, berarti penting nggak peran nakes? Penting ya. Ya, si siapa? Dokter Adri ya, yang mantan? Dokter siapa? Yang mantan kemarin? Andri ya. Bukan berpikir untuk kembali merokok, tapi untuk mengajarkan kepada mereka kalau udah terjerat itu susah loh keluarnya. Jangan sampai mereka merokok. Itu pengalaman yang bagus dikasihin mereka untuk tidak pernah mau atau tergoda untuk mencoba rokok. Ya. Oh, enggak ini ya. Dari pemerintah sendiri juga ada namanya Empower ya. Tapi kita mungkin yang peran kita di mana? Di monitor itu bukan ranahnya kita ya. Ranah kita di mana? Terutama adalah bagaimana melindungi orang perokok pasif atau perokok ketiga dan layanan berhenti merokok. Ya, dengan ini kan perannya Dinas Kabupaten Tangerang untuk gimana teman-teman semua bisa melakukan atau memberikan layanan berhenti merokok di teman-teman sendirinya. Ya. Ini mungkin saya sharing aja, jadinya lanjut. Nah, ini tadi kita yang diskusikan ya, bagaimana kalau tenaga kesehatan tidak mampu membantu pasien yang perokok. Perokok makin banyak, dia datang ke puskesmas, dok, saya udah nggak kuat lagi nih merokok, gimana ya caranya? Ya saya juga nggak tahu gitu. Ya, tapi saya yakin setelah ini di Kabupaten Tangerang akan siap ya, terutama yang mungkin pasien yang merokok dan ingin berhenti merokok bisa membantu mereka untuk berhenti. Atau mungkin ada sih tenaga kesehatannya tapi nggak percaya diri bantu, ada nggak? Pasti ada. Saya aja juga gitu dulu. Pasien saya itu umur 21-22 tahun, datang dengan hipertensi. Saya tanya sih, merokok? Iya. Terus bisanya apa? Cuma mungkin, ya kamu harusnya berhenti merokok. Gimana? Nggak tahu juga. Saya juga dulu seperti itu. Terus kontrol tensinya juga jarang. Setelah berapa lama kebetulan saya nggak di situ lagi, laporan yang saya dapat apa? Namanya Selamat. Tiba-tiba perut saya WA, dok, itu si Selamat masuk GD. Selamat yang mana? Itu yang suka dokter omelin. Tapi kan cuma bisanya saya ngomel ya. Saya juga nggak bisa bantunya. Akhirnya serangan jantung. Nah, kita sebagai nakes sebenarnya kayak gitu gimana? Sedih nggak? Sedih ya. Harusnya kalau kita bisa edukasi, mungkin dia tidak sampai serangan jantung. Tapi karena waktu itu saya juga nggak paham caranya. Cuma ya kamu harus berhenti merokok. Ya gimana, dok kan susah. Oh susah ya? Ya sudah, merokok aja paling gitu ya. Tapi sekarang kan nggak begitu lagi ya. Bisa kan edukasinya? Ini mah edukasinya bisa ya. Terus jangan sampai juga kita mudah menyerah ketika menghadapi pasien, penolakan dari pasien. Ini terutama sih kalau pasiennya masih prekontemplasi ya. Cuma kalau kira-kira nggak bisa ngelanjut ya sudah, nggak usah dilanjutin. Masih banyak pasien yang bisa kita tolong. Ya, kalau yang masih denial ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja. Yakinlah masih banyak yang mau dan butuh pertolongan kita. Terus nah, kalau teman-teman tidak berhasil melakukan UBN, apa yang terjadi? Terus perokok akan makin banyak. Kalau perokok makin banyak, perokok pasif pun makin meningkat. Apalagi perokok ketiga, yang kadang-kadang mereka nggak sadari kalau itu adalah akibat rokoknya. Kemarin udah bahas kan perokok ketiga. Nah, ini yang harus kita munculkan gitu. Kalau perokoknya masih mau tetap merokok, ya nggak apa-apa. Tapi gimana kita melindungi, menjaga. Berapa kawasan yang wajib bebas asap rokok? 7. Apa aja?
layanan kesehatan, pendidikan, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat ibadah, tempat kerja, tempat-tempat lain yang ditetapkan. Tadi siapa yang cerita ya? Di tempat di mana? Di masjid apa di mana? Kan sebenarnya itu juga harus bebas asap rokok. Tadi siapa? Kenapa? Oh, iya. Cuma itu tergantung lagi pimpinannya. Kalau pimpinannya merokok, ya. Karena kemarin itu saya dapat pasien masih muda merokok. Biasa kan suka saya tanya, apalagi kalau lihat pasien nggak terlalu banyak, saya akan lebih banyak bertanya. Kamu merokok? Iya, dari kapan? Lupa saya, dari SMP. Terus sekarang dia udah kerja, dia jadi saya nanya lulusan apa, kayaknya dia sebutnya SMA. Terus nanya kerja di mana? Kerja di masjid. Kamu sebagai apa? Ternyata dia ngajar. Kulik-kulik lagi, berarti kamu ada kelebihan dong kalau ngajarnya di masjid. Kamu sekolah di mana? Ternyata dia lulusan pesantren. Terus tadi merokoknya dari SMP, berarti merokoknya di mana? Di pesantren. Ya mungkin ada yang kan ada yang sakit haram ya, tapi yang ada nggak apa-apa, apalagi kalau di lingkungannya juga masih merokok gitu ya. Hah? Ya, ya. Ya pasti dia ngambil aturannya yang mubah lah atau apa ya, makruh lah ya. Cuma kan kita lihatnya dari sisi kesehatan ya. Ya apapun ininya kita kan kita munculkan sisi kesehatannya. Sudah banyak bukti kalau penyakitnya itu salah satu faktornya adalah merokok. Jadi ranah kita yang dimunculkan adalah masalah kesehatannya. Ini teman-teman pernah lihat langsung nggak orang ini? Atau cuma digambar aja? Hah? Tukang pernah ini? Ditanya nggak kenapa? Rokok nggak? Ya. Kecelakaan apa yang di situ? Oh, kecelakaan rokok. Ini hampir semuanya sih sebenarnya kalau tanya pasti rokok. Ya. Saya juga sudah beberapa kali nemu di masyarakat. Ya. Pernah satu kali itu waktu itu saya lagi pemeriksaan haji, itu pasien yang mau berangkat haji. Ini bisa ngomong nggak? Iya. Yang ditutup itu sebenarnya mereka perlu latihan dulu. Ini mereka punya komunitas Amkri ya. Jadi mereka belajar dulu, yang bisa ngomong tuh belajar dulu. Jadi pakai suara perut belajar dulu. Saya juga mereka berlatih dulu. Jadi belajar ngomong lagi nih mereka. Kalau enggak secara ini mereka enggak bisa ngomong karena pita suaranya diangkat. Iya. Jadi ada pelatihan dulu untuk bisa bicara. Mau nunggu itu dulu baru berhenti merokok. Ya. Kalau misalnya ngedukasi pasien bisa kayak gitu, salah satunya gini. Atau kalau enaknya sih pasien perokok itu kan biasanya bawa rokoknya kan, minta aja rokoknya, lihat gambar apa yang di situ. Ternyata nggak pernah dilihat sama perokok ya, atau ditutupin. Iya, ini mereka anggap cuma gambar-gambar biasa aja kali ya, hiasan. Ya, padahal banyak banget ini. Dulu juga pernah pasien datang, tapi tak kenapa saya curiga dia bermasalah juga kan. Dia pakai shawl, terus saya panggil, dengar apa enggak, terus datang, bapak ini datang gitu. Jadi saya kayak ada curiga gitu, Pak. Iya, gitu. Bapak kenapa, Pak? Jawabnya agak anggu-anggu aja. Waduh, Bapak ini baru dibukain kan emang layarnya bolong. Jadi memang nggak lagi suaranya. Itu setelah ditanya juga karena merokok. Nih, kematian juga terus meningkat akibat rokok, ya. Dan kalau merokok tadi pasti lingkungan rumahnya juga tidak sehat. Kita harusnya pakai indikator apa tadi? Keluarga sehat.
Jadi kalau yang lain masih PHBS, PHBS kan tidak merokok dalam rumah. Kita tidak ada anggota keluarga yang merokok. Jadi yang ditekankan indikator keluarga sehatnya ya, nggak usah PHBS. PHBS masih merokok, cuma nggak merokok dalam rumah. Nah, kalau nggak bisa melaksanakan tapi ada tuntutan dari dinas, bisa jadi mungkin nakesnya putus asa kali ya. Kata dokter, siapa dokter dari mana laporannya? Nggak bisa gitu. Akhirnya putus asa jadinya. Nah, kalau teman-teman berhasil, gimana? Lanjut dulu. Kalau berhasil melaksanakannya, tadi juga udah dibahas. Ada rasa puas kan? Ada rasa puas, ada rasa bahagia, dan pasti masyarakat juga senang nggak ngelihat kalau berhasil. Dan biasanya dia akan menyampaikan. Saya pernah punya pasien yang mungkin saya istilahkan member get member. Ya. Iya, member get member. Pasien yang pertama itu adalah pasien haji. Jadi pasien itu haji, saya tanya merokok apa enggak. Dia merokok. Karena saya udah buka UBM, langsung saya geret ke UBM. Dia sebenarnya waktu itu agak-agak kesel gitu ya, nggak mau. Tapi istrinya senang karena pengen dia berhenti. Terus di terapi, saya suruh balik seminggu dia balik. Tapi setelah balik apa katanya? Dok, benar dok, ternyata saya harus dibantu untuk berhenti merokoknya. Walaupun dia masih merokok, tapi udah berkurang banget. Nah, dia berhenti, dia kerja di pos kalau nggak salah. Dia cerita ke pimpinannya, ternyata pimpinannya juga merokok dan pengen berhenti. Akhirnya dibawa ke kita juga. Pimpinannya ini perokok, tapi sadar rokok itu berbahaya. Dia bilang, dokter kalau mau tahu kamar kerja saya nggak ada bawa rokok, mobil saya nggak bawa rokok. Berarti dia nggak pernah merokok di ruang kerjanya, nggak pernah merokok di mobil. Terus mana pak merokoknya? Ya dia ngerokoknya ngumpul dengan perokok-perokok lainnya. Tapi dia pengen banget berhenti. Akhirnya di terapi dia berhenti merokoknya. Itu keluarnya itu nafsu makannya itu. Dia pas balik lagi, makanan enak semua. Nah setelah itu kan dia diantar sama drivernya. Terus drivernya juga pengen berhenti, drivernya juga berhenti merokok. Nah setelah itu ada lagi orang pos lagi di Bandung. Pas ada mereka ada 3 orang pimpinannya, terus mereka yang berdua. Tiba-tiba pimpinannya sakit dan yang berdua ini sadar nih, pimpinannya ini sakit gara-gara mereka suka merokok bareng. Terus pas menjenguk pimpinannya itu, kata pimpinannya kalian berhentilah merokok gitu. Terus dia baru ingat, oh iya teman kita di Jakarta kan ada yang berhenti merokok. Dari Bandung dua-dua datang ke Matraman untuk minta berhenti merokok. Jadi kalau misalnya kayak gitu teman-teman, kalau misalnya kita membantu yang lain, dia berhasil, kadang-kadang ada loh orang yang lain yang lihat dia sebenarnya pengen juga berhenti tapi nggak bisa, nggak tahu, atau udah coba berulang kali nggak bisa, akhirnya dia gagal. Nah nanti kalau teman-teman semua 30 orang aja yang jalan di Kabupaten Tegarang, walaupun nggak semuanya kita bisa, paling nggak 1-2 berhasil dikit-dikit ya. Mau nggak? Halo? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Terus kalau ini kita pakainya indikator keluarga sehat ya. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. Nah, ini yang harus kita pegang dalam membantu orang merokok itu adalah kita melakukannya karena dengan kepedulian, karena kita peduli dengan pasien-pasien kita dan kita melakukannya dengan ketulusan, dan kita yakin bahwa dengan bantuan kita mereka akan bisa terbebas dari nikotinnya. Nggak pernah ada kata terlambat ya. Pasien saya yang kemarin saya cerita umur berapa? Nanti saya ini umur 66 tahun. Lanjut, kayaknya saya punya. Nah ini langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan adalah pertama adalah kenapa sih dia suka pencet ya? Nah,
kita harus memahami permasalahan yang dihadapi pasien. Jadi ketika pasien perokok itu kita harus tanya dia merokoknya kenapa. Kan banyak ya alasan orang merokok. Kita juga harus tahu alasan kenapa dia merokok. Jadi kita bisa membantunya untuk berhenti. Biasanya apa aja ya alasannya? Faktor lingkungan dan pergaulan itu semuanya lebih enak kita edukasinya. Kalau dia merokok karena pergaulan, kita kalau misalnya kalau itu saya bilangnya, Pak, kalau Bapak merokok karena teman-teman Bapak merokok, mungkin teman-temannya kuat, gak apa-apa dengan rokoknya. Tapi Bapak bisa jadi dengan rokoknya membuat Bapak serangan jantung atau stroke. Gimana kalau tempat itu terjadi? Iya, kan gak bisa menyalahkan teman-temannya. Kalau pelarian, emang dengan merokok masalahnya selesai? Selesai nggak? Yang ada tambah masalah baru kan? Jadi makanya kita harus tahu biar kita bisa membantunya. Apalagi biasanya alasannya? Apalagi alasannya yang perokok? Yang nggak perokok, umurnya udah tua nih ya. Karena itu tetangga saya yang nggak merokok malah meninggal duluan. Nah, itu paling susah deh. Yang nggak merokok malah meninggal. Lebih cepat meninggalnya. Terus, iya ya Pak ya, merokok aja lah Pak gitu. Gimana kalau gitu gimana? Ya, saya juga nggak paham Pak. Udah lah Pak, merokok aja lah gitu ya. Ya, misalnya ada yang orang yang tidak merokok tapi meninggal, kita lihat. Biasanya siapa ya? Misalnya dia bilang istrinya, istri saya aja nggak ngerokok, misalnya gitu, dia aja sakit. Kita jelasin, bisa jadi, misalnya merokok suaminya, si suami nggak apa-apa kena rokok, kebetulan dia masuk mungkin yang tidak terpengaruh dengan asap rokok. Sementara istrinya sejak menikah dengan dia terpapar asap rokok. Sementara dia mungkin lebih rentan dengan rokoknya, dia jadi sakit. Nah, berarti dia zalim kan? Jadi bisa jadi yang sakit itu, yang meninggal itu karena dia lebih rentan dan dia terpapar asap rokok orang lain, makanya dia jadi sakit. Kayak mungkin yang laki-laki yang perokok pun ada yang merokok sedikit aja udah berasa nggak enak. Ada yang merokok 3 bungkus sehari nggak apa-apa dia, karena memang setiap orang tidak sama. Nah, kalau memang itu kita ingatkan dampaknya ke orang lain. Atau misalnya umurnya 90 tahun sehat-sehat saja, tapi hitung nggak berapa orang yang sakit akibat asap rokoknya? Pernah hitung nggak? Nggak lihat kan? 90 tahun misalnya dia masih merokok, berapa banyak orang yang terpapar asap rokoknya? Itu nggak pernah dipikirkan. Ya, jadi itu menjadi tugas siapa? Tugas kita mengedukasinya. Ya. Iya, dan lagi. Terus nggak kelihatan. Kalau Ya. misalnya rokok itu membantu saya konsentrasi, Iya, terus betul. lebih tenang gitu. benar nggak? Betul. Bener bisa, karena kan dia ada dopaminnya. Asetilkolin. Benar, itu benar. Ketika dia menghisap rokok masuk ke aliran darahnya menuju otak menghasilkan zat yang namanya dopamin, menimbulkan rasa enak, sangat rileks. Tapi kita hanya sesaat. Ketika nikotin turun, dopamin turun, dia nagih lagi. Nah, sebenarnya yang diharapkan misalnya konsentrasi itu tidak hanya dengan rokok, bisa dengan cara yang lain. Ya, jadi jangan sampai bergantung dengan rokoknya. Jadi dijelaskan. Benar sih. Ya kita susah kan, kita di pelayanan coba, ayo. Ya mungkin ada yang dapat di pelayanan apa? Ayo, apa? Kenapa? Yang jadi mikir gitu jawabnya. Rokoknya banyak promo. Gak jelas banget. Kalau misalnya ini, Demi sponsor. kalau misalnya ini racun gratis, mau nggak? Ini racun, mau nggak? Dikasih gratis loh. Mau? Rokok itu kan ada racunnya, ada zat berbahaya. Dikasih gratis mau?
Ini biasanya ya, ada pasien yang berhasil diedukasi. Terus enggak, ini dari pasien juga berhasil diedukasi. Ya udah deh dok, saya berhenti merokoknya. Terus tapi rokok saya masih banyak, mau diapain Pak? Saya kasih ke orang lain deh. Bapak mau sehat, rokoknya Bapak nggak mau konsumsi, tapi Bapak kasih orang lain biar orang itu sakit. Kalau Bapak udah yakin rokok nggak, udah buang. Ya jangan dihabisin, ternyata sebelum habis dia sakit meninggal gimana? Kalau ternyata itu rokok terakhir, setelah itu karena rokok yang terakhir itu masuk ke pembuluh darahnya, menyumbat pembuluh darah jantung, dia serangan jantung atau masuk ke otak jadi stroke, gimana? Bisa nggak itu terjadi? Bisa aja. Ya kan? Masih asik kan? Makin asik kan? Ngobrol tentang masalah rokok kan? Apa lagi? Kenapa? Ada aja ini jawabannya. Iya, karena bingung, karena kan belum ini aja. Nanti lama-lama juga oh ini gitu. Kalau sekarang saya makin senang kalau dikasih perokok. Diskusinya gitu. Kalau dulu belum ada ininya pasti bingung juga. Orang pasien hipertensi aja saya bingung merokok, ya. Di sini nggak ada. Maunya gratisan ya. Di luar Ya nggak apa-apa. Misalnya mungkin teman-teman bikin grupnya, itu ada grupnya nggak? Nah, enggak, maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan dari pasien atau pasien masalahnya bingung gitu, oh iya ya Pak, tapi tunggu ya Pak, nanti saya cari jawabnya nanti jadi, bisa aja kayak gitu. Nanti suruh datang lagi ya, diskusiin, ini gimana ya jawabnya nih gitu. Lama-lama juga bisa. Ya, apalagi Dokter Andri, ada pengalaman, lebih enak ngomongnya. Oh iya Pak, pusing banget saya waktu itu Pak. Tapi setelah itu ini keuntungan yang dirasa mungkin badannya lebih enak. Biasa kan katanya pagi itu lebih enak ya. Biasanya nggak nyaman, di sini lebih enak. Ada yang juga biasanya saya nggak kuat lari, yang itu sekarang sudah lebih enak. Gitu. Ya. Ada lagi yang sulit pertanyaannya? Ya. Saya perkenalkan, nama saya Nevi dari Promosi Kesehatan. Saya mau minta sharing-sharingnya aja sih dok. Saya pernah pengalaman ketika saya penyuluhan tentang PHBS rumah tangga ya dok ya di masyarakat. Nah sempat ada celetukan dari masyarakatnya sendiri yang sebagai perokok. Mereka menanyakan suami ibu sendiri merokok apa tidak gitu. Sedangkan ada nakes-nakes kita juga ada yang perokok dok gitu. Itu gimana ya dok? Langsung diam ya. Itu pasti yang ngomongnya itu pasti yang kelompok mana? Yang itu pasti kelompoknya mana? Tadi kelompok itu mana? Ini kelompok tadi yang nanyain suaminya perokok itu berarti kategori perokok kelompok mana? Kalau dari kesiapan? Pasti yang tabulasi kan? Ya kadang-kadang bisa nyakitin. Ya saya pernah juga gitu malah Pak kalau merokok itu ngomong udah alah itu mah dibesar-besarkan aja, nggak begitu juga kali. Pernah saya dipatahin juga begitu. Ya udah ini kayaknya nggak bisa deh. Ya kalau misalnya suaminya perokok sih nggak apa-apa juga. Apa ya? Mungkin memang dalam proses berhenti, tapi saya lagi minta. Tapi suami saya sekarang merokoknya nggak dekat anak-anak lagi, nggak di rumah lagi gitu. Memang untuk berhenti merokok itu butuh waktu Pak. Yang penting sadar kalau Bapak mau belum bisa berhenti, jangan merokok dekat yang lain gitu. Bisa juga sih begitu. Nah saya pernah edukasi kayak gini, ada satu orang perawat juga begitu. Iya dok, saya juga kayak gitu.
tadinya saya males banget edukasi karena suami saya sendiri perokok. Tapi harusnya itu nggak jadi alasan Bu, bisa jadi mungkin dengan niatnya kita menolong orang lain, nggak tahu mungkin suaminya jadi tergugah, akhirnya berhenti. Jadi dia akhirnya pegang itu, ya saya akan lakukan itu, saya akan coba, walaupun suami saya sekarang nggak bisa, saya coba orang lain. Mungkin tadi Bu Alfi tanya kenapa saya makin suka dengan masalah rokok, karena di tahun 2016 ketika ada HTTS, tahu Hari Tanpa Tembakau ya, ketika itu saya hadir di tahun 2016 itu temanya suarakan kebenaran ya, jadi saya pegang prinsip itu, apapunnya ini saya akan berusaha menyuarakan kebenaran. Kalau misalnya ada orang yang tidak setuju, itu aja perbuatan baik kita, pasti ada yang setuju apa enggak, tapi saya yakin masih banyak yang butuh kita ya, termasuk mungkin keluarga kita. Keluarganya ada yang masih merokok, ada. Nggak apa-apa. Ini yang kemarin ya, kita bikin acara di aula tuh yang apa? Sosialisasi UBM buat guru. Sosialisasi UBM buat guru kan. Lalu tuh ada guru tuh yang bertanya, kayak guru agama kali ya. Pakai hadis bahwa sesuatu diciptakan oleh Allah tuh ada manfaatnya. Termasuk tembakau diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya sih. Itu dong kayak orang perokok itu memang banyak amalnya. Yang ngomong laki-laki ya? Guru Bu, Laki-laki merokok. Ya. Iya. Pakai hadis lagi ya Kan, iya. Perokok akan mempunyai 1000 cara untuk menyatakan bahwa yang dilakukannya dia benar. Ya. Nah, kita dari kesehatan kan punya banyak bukti juga bahwa merokok itu membahayakan kesehatan. Kita fokus dengan bidang kita aja. Dari kesehatan, rokok itu sudah terbukti banyak menimbulkan penyakit, bahkan kematiannya akibat rokok. Biaya pengobatan sekarang rata-rata adalah penyakit akibat rokok. Ya. Penyakit pasien paru, kanker paru 90% adalah karena terpapar rokok. Dia merokok atau terpapar rokok. Ya kayak gitu ya nggak apa-apa juga sih. Cuma jangan sampai juga gara-gara itu mundur, ya udah saya nggak mau lagi nih. Tapi tetap aja. Ya langsung itu mental akhirnya putus asa. Capeknya ngomongin rokok mulu. Bilangnya kayak gitu. Mas tahu deh. Saya capek tiba-tiba ceramahnya. Panjangan dia kan bawa hadis. Ya makanya iya apapun. Ya mungkin yang tadi katanya di pesantren pun pasti yang kiai ini yang merokok kan, yang pakai hadis-hadisnya yang seperti itu. Karena mereka sendiri juga belum bisa. Jadi bisa kan menjawabnya untuk selanjutnya kalau terjadi yang sama? Nanti saya bilang, saya mikir dulu deh, saya nelfon Bu Desi. Iya boleh. Call a friend. Langsung biasa. Langsung biasa tiba-tiba pusing ya. Nanti ya Pak, sabar ya, saya belum bakal Ya, yang penting yang kita munculkan dampaknya buat kesehatan. Kalau bapak masih merokok nggak apa-apa, tapi kalau bisa mungkin jangan kelihatan sama anak-anak. Kan contoh gitu kan, dulu kan contoh gitu. Dan apalagi kan ini sebenarnya lebih mudah Kabupaten Tangerang. Ada perda loh Pak. Sekolah itu harus bebas asap rokok. Saya cuma menjalankan peraturan. Lebih enak loh sebenarnya di Kabupaten Tangerang ada perdanya. Iya, tapi kita nggak dapat dukungan dari tokoh agamanya itu, Toman sama Linsek. Tokoh agama dan Linsek itu paling susah dong di Kabupaten Tangerang ini. Tapi apa dia perdanya keluar ya? Iya, pokoknya. DKI belum ada perda loh. Satpol PP-nya aja. Nah kalau mau tuh Satgasnya aja. kalau mau dengan apa? Kalau saya sih maunya Satpol PP itu tapi kita pegang dulu yang atasnya. Satpol PP, kalau Satpol PP-nya merokok nggak mungkin dia melarang orang merokok sembarangan. Tapi kalau dia berhenti merokok mungkin diharapkan akan bisa berani menegur.
apalagi? Oh keinjak berarti. Ya. Terus ada ini. Ini kalau masalahnya di pasien ya. Ini sulit berhenti. Biasanya kan gitu ya, Pak, berhenti merokok ya. Jawabnya apa? Ya, terus apa biasanya? Akan saya kurangin. Ya kan, bukan berarti kan kita minta berhenti. Jawabannya apa? Ya, saya kurangin. Nggak mungkin kan dok berhenti langsung? Ya gitu, nggak mungkin kan berhenti langsung kayak gitu. Mungkin nggak berhenti langsung? Mungkin nggak berhenti langsung perokok? Mungkin, ya. Tapi mungkin kita sebagai nakes pun edukasinya harus lebih kencang buat yang berhenti langsungnya. Nah juga banyak ini, kalau lingkungan itu paling sering ya. Ya gimana? Di lingkungan saya merokok semua. Ya nggak mungkin kan saya berhenti merokok. Padahal saya pernah loh membantu pasien tukang parkir dan dia sering dikasihin rokok. Nah setelah dia berhenti, Pak jangan mau lagi ya dikasih rokok, kalau mau sih buang, jangan kasih rokok. Tapi berhasil dia berhenti merokoknya. Nah ini juga kan mitos atau fakta? Berhenti merokok secara langsung? Nggak mungkin kan berhenti secara langsung? Enggak ya, bisa ya. Nah, ini salah saya ngasih warna ya. Jadi ketika kita membantu perokok itu, kita bantu cari alasannya dia berhenti. Kalau alasannya kuat kan, apapun akan dilewatin, walaupun berat. Tapi karena udah punya komitmen berhenti, pasti dengan cara untuk tetap tidak merokoknya, walaupun mungkin pusing segala macam ya. Nah, tapi kalau misalnya alasannya nggak kuat ya akan 1000 alasan juga untuk membenarkan dia tetap merokoknya. Jadi kita cari dulu alasannya kenapa dia harus berhenti merokoknya. Dan yang lebih penting ini tetapkan targetnya, ya. Kalau yang seketika pasti langsung. Kalau yang penundaan sama ini, ya iya saya berhenti. Kalau sekarang bulan September, kapan mau berhentinya? Oh, tahun depan dia. Itu benar nggak itu berniatnya itu? Ya. Atau nanti kalau 6 bulan lagi gitu. Jadi kalau ini target, kalau bisa sih dalam proses 1 minggu. Kalau pengurangan pun dikurangin sampai 1 minggu nggak merokok. Kalau penundaan juga dikurangin, ditunda sampai 1 minggu adalah rokoknya yang terakhir. Tapi kalau 6 bulan, setahun lagi agak kurang tuh. Nah ini dalam metodenya ya. Ada berapa kemarin metodenya? 3. Nah harus yang lebih penting ini nih, kalau dia udah memutuskan berhenti nih, dalam menghadapi kendala-kendalanya ini. Ya, kalau mulutnya pahit, nggak bisa dok. Kalau nggak mau rokok mulut saya pahit. Diapain? Boleh kasih permen, tapi permen juga hati-hati, ya. Gula gitu. Air putih boleh, sering minum air putih. Atau mungkin itu Pak belum gosok gigi Pak, gosok gigi gitu. Ya. Permen takutnya malah gula tinggi ya. Terus? Nah manfaat berhenti ya. Biasanya yang paling sering pasien kalau udah berhenti ini nih, napasnya lebih lega, bener nggak dok? Terus nggak sering ngos-ngosan. Kalau dia lari biasanya jarak sekian itu capek. Kalau dengan berhenti merokok dia nggak capek lagi. Yang suka ke sekolahan siapa? Yang suka turun ke sekolahan, edukasi di sekolah siapa? Ya, edukasi ke sekolahan. Terus apa lagi yang dirasain?
resiko PTM menurun pasti lah ya. Nah, uangnya lebih bermanfaat. Tapi kadang-kadang perokok tuh nggak peduli dengan uang. Ya. Lanjut Mbak. Nah, yang penting ini, apalagi kalau kita tekankan indikator keluarga sehat adalah untuk kepentingan keluarganya. Ya kalau dia udah siap sakit, keluarganya belum tentu siap untuk sakit. Biasanya sih akan lebih ini kalau kita masalah anaknya. Kalau anaknya sakit biasanya kan mereka nggak akan mau. Lanjut Mbak. Nah, tapi kita harus mengajak pasien untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kan biasanya bangun tidur itu yang perokok berat, yang paling berat kan bangun tidur ya. Biasakan bangun tidur itu minum air putih dan biasakan olahraga. Nah, terus uangnya disimpan. Macam-macam kan. Ada yang dulu pernah viral yang nabung uang 20 ribuan ada kan? Pernah viral. Teman saya di puskes juga ada pernah itu. Dia simpan uangnya. Terus yang lebih penting lagi kalau sudah tidak merokok, ya kalau memang teman-teman perokoknya nggak bisa diajak untuk ikut berhenti merokok, ya kan masih banyak teman lain yang tidak merokok. Bertemannya, jadi pilih temannya yang tidak merokok. Jangan karena temannya merokok, berteman lagi ya merokok lagi. Ya, jadi ganti temannya. Tapi biasanya kalau udah berhenti, nggak nyaman kan ketemu yang merokok? Nggak nyaman lagi. Ya, kadang ada perokok itu yang lebih galak loh. Maksudnya mantan perokok itu yang lebih galak. Ini KTU saya sendiri. Padahal ketika awal saya merintis itu dia merokok dan paling susah berhentinya. Sampai dia ngomong gini, kalau kayak minum-minuman itu kayaknya lebih gampang ya berhentinya. Tapi rokoknya susah banget. Mungkin ada setahun lebih deh baru dia benar-benar bisa berhenti. Tapi setelah dia berhenti lebih galak. Dia pernah cerita, "Dok, tadi tahu nggak di jalan saya marahin bapak-bapak. Kenapa? Dia pakai motor, anaknya di depan, dia merokok, saya marahin aja." Lebih galak dia. Karena memang mungkin kalau kita nggak merokok ke cium bau rokok tuh nggak enak kan? Ada rasa. Saya aja kayak misalnya harus naik mobil online itu, kalau ketemu mobil yang itu pasti bau, nggak nyaman. Bau gitu, apalagi mungkin karena kita sadar kita bersiko di situ ya makin gak nyaman lagi gitu. Lanjut. Nah ini untuk di tempat kita ya, kita namanya kasih bikin UBM Cemara. Cemara itu adalah cegah menderita di hari tua. Kan kita lihat sendiri ya, misalnya pasien DM, pasien hipertensi, terus terjadi komplikasi, serang jantung, stroke, menderita kan di hari tuanya kan. Jadi dari situ kita melihat, karena memang kita bergeraknya dari PTM, dari pasien-pasien PTM. Oh berarti supaya dia nggak menderita dari tuanya, kita harus bantu mereka untuk berhenti merokok. Jadi kita bikinlah UBM ini Oktober 2016. Itu terutama kita untuk pasien-pasien DM hipertensi nih. Nah ini dasar-dasarnya kita ya. Sekarang Pergub 50 ini jadi 40 ya, 40 2020. Udah ada yang terbaru, ini masih yang lama. Ini tim saya yang awalnya, tapi sekarang udah mencar-mencar. Lanjut. Nah di kita, waktu itu saya minta pimpinan untuk membuat, jadi ada satgasnya. Kita bikin satgas, terus satgasnya di SK-kan. Nah terus ini yang saya cerita, saya minta dibikinin SK aturan merokok bagi karyawan puskesmas Kecamatan Matraman. Jadi kita bikin aturan selama merokok, selama bekerja di Matraman, maksudnya dengan statusnya pegawai, dengan atribut puskes, nggak boleh merokok. Ya gitu sama. Nanti dia merokok, ketahuan sama temannya diam-diam aja, takut ngelaporinnya. Kan syaratnya ada yang laporin. Tapi ya begitu kan, nggak ada yang laporin. Sampai yang tadi yang kejadiannya saya temu sendiri. Nah ini dendanya 500.000.
ada sempat 2 kali saya ini, satu security, satu lagi karena tantangan gitu. Misalnya dia merokok, dia lagi bercanda itu, merokok, laporin aja. Terus saya gini, benar dilaporin. Terus dia laporin, ya ini kasih 250-nya gitu. Karena dia berhasil melaporin. Ya lanjut Bu. Nah kita juga bukanya nggak setiap hari, waktu itu hanya setiap hari Rabu dari pagi sampai siang gitu. Karena kalau satu pasien kan bisa lama, jadi paling terakhir jam 3. Lanjut. Nah ini yang sudah di UBM-nya ya. Ini yang sudah di UBM-nya. Ini alur yang kita lakukan kalau yang sudah di UBM-nya. Artinya mungkin dari poli lain yang udah dirujuk ke UBM. Ini alurnya kita. Identifikasi pasien dulu, data-datanya, kemudian anamnesa. Teman-teman kemarin udah dibagikan itu kan ya, yang form ini kan. Jadi kalau udah di UBM kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini, anamnesa, riwayat merokok segala macam, data-datanya kita masukin. Terus harus ada komitmen. Jadi sebenarnya komitmen juga bisa pakai ini. Ini kan di bawahnya. Oh ke sebelah ya. Ini setelah kita edukasi dan setelah dia siap berhenti merokok, jangan lupa tanda tangan kesepakatan. Kita jelaskan. Saya cuma hanya mengedukasi ya sebagai konselornya aja. Tapi keputusan di tangan Bapak. Jadi ini sepakat ya berhenti merokok, tanda tangan. Ini kan udah lengkap datanya. Berarti kan bisa diinput kan datanya ini kalau udah lengkap. Nah, kalau memang ada CO diukur CO-nya, kalau enggak usah. Nah, ini yang kami lakukan di Matraman ini. Setelah tanda tangan pasiennya, biasanya kita akan fotoin. Dia dan datang kedua kita lihat perubahan wajahnya. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa kita jadwalin kontrol. Kalau saya sih tetap yang pertama itu anjurkan datang kedua, walaupun nggak semuanya datang. Kadang-kadang ada yang juga nggak datang tuh banyak alasannya. Ada yang memang udah berhenti, ada yang karena jauh, segala macam alasannya. Lanjut. Nah, terus kita juga bikin buku, ya. Jadi pasien itu dikasih bukunya di depannya kira-kira begini. Terus ada satu lembar yang merupakan lembar komitmen untuk berhenti merokoknya. Nih di sini nih, saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan akan berhenti merokok pada tanggal. Terus metode yang saya gunakan kan tadi udah kita edukasi, metode yang gunakan. Terus jadi tanda tangan, ini konselornya, ini kliennya. Biasanya di sini nih di bawahnya saya tambahin lagi orang terdekatnya. Misalnya kalau dia sama istrinya mengetahui bahwa dia udah berjanji loh mau berhenti merokok gitu untuk menguatkan. Lanjut. Nah, alhamdulillah tadi siapa yang minta penghargaan ya? Alhamdulillah kita dapat penghargaannya. Waktu 2019 itu kita menjadi puskesmas dengan implementasi KTR UBM yang terbaik dari Dinas Kesehatannya. Dengan indikatornya kelengkapan dan ketetapan pencatatan dan pelaporan dan jumlah kliennya yang terbanyak dan sukses. Tapi saya nggak paham pelaporan karena pelaporan nggak saya langsung yang megangnya. Lanjut. Nah, jadi ini data kita sampai kemarin 2020 karena begitu 2020 kan pandemi. Jadi ini waktu itu sebelum pandemi ya. Ini pandemi sampai pandemi itu kira-kira Maret ya. Sampai Maret itu pasien kita udah 30 orang. Sekitar Maret apa? Habis itu kita sempat tutup cukup lama. Karena kita konsultasi nggak boleh kan langsung ke pasien kayak gitu. Tapi sekarang udah jalan lagi. Nah ini juga pasien-pasiennya memang kayak gitu, nggak semuanya balik sih. Cuma yang ada kita evaluasi dengan BIPON juga ada. Dan waktu itu juga cuma kita punya catatan datanya gitu ya. Ketika mengevaluasi baru kita lihat, oh kita hubungin lagi. Nah gitu jawabannya, ada yang memang udah berhenti atau dia pergi nggak datang lagi. Lanjut. Ini datanya pasien kita.
kan kita 2016 itu masih ke teman-teman, 2017 ada 81 pasiennya yang berhenti 24, yang 19-nya masih merokok. Nih loss follow up-nya aja 38, banyak kan? Hilang gitu. Ya berarti kalaupun mungkin pernah datang pertama Anda ini masukin loss follow up aja. Tapi kan pernah jadi pasien kita. 2018 juga dari 141 65 loss follow up-nya. Banyak kan? Emang banyak yang hilang. 2019 dari 166 35 yang loss follow up-nya. Ini tutup karena pandemi. Lanjut. Nah, ini saya kasih ini ya. Saya cerita pasiennya ya. Ini pasien yang saya ceritain, pasien yang pertama kali yang ibu-ibu itu. Ini yang dia datang pertama kali. Ini pertama kali datang. Yang kemarin saya cerita merokoknya 15 batang dengan CO-nya 15. Nah, ini kayaknya ada satu foto lagi yang hilang. Ini adalah foto yang ke sebulan ini. 1 minggu pertama, ini pertama dia datang, kayaknya ada satu foto saya nggak masukin. Ini udah 1 bulan. Itu lebih segar apa yang fotonya yang bagus? Lebih segar memang. Iya. Nah gitu ya. Jadi si ibu itu kan datang seminggunya, atau yang seminggunya hilang. Seminggu dia datang kan saya lihat perubahannya. Kita 16 Oktober ya, 16 Oktober, pokoknya 1 minggu dia berubah tuh saya cerita ke pimpinan saya. Dia langsung waktu itu saya nggak nemu lagi, dia bikinin banner. Terus hari AKN kita disuruh bikin bannernya, ibu ini yang kita angkat. Jadi kan, oh iya, saya memang suruh datang tapi nggak tahu nih datang. Saya lagi nunggu berencana mau mencari ibu itu, tiba-tiba dia nongol dengan pakaiannya begini, dengan make up gitu kan. Nah, Bu, kemarin waktu merokok nggak saya make up-nya Bu ya gitu. Kan dia ada agak dengan ya, tapi memang lebih cerah. Emang lebih cerah ibunya, emang orang dari 15 batang terus berhenti gitu. Nah, ini dia dengan sama cucu-cucunya. Dan ini benar-benar ngikutin loh, kan kita kontrol. Kalau saya bikin aturannya pertama datang seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ikutin. Yang ujungnya, dok katanya paru-paru saya gimana? Ya kalau mau ibu mau di ronsen, tapi bagus sih hasilnya. Lanjut. Terus ada lagi pasien saya, ini yang saya cerita dari MTBS. Ya, yang berobat anaknya karena anaknya bolak-balik sakit, dianya yang dikirim ke UBM. Ini yang merokoknya 2 bungkus, isi 20 40 batang per hari, 40.000 sehari. Jadi sebulan 1,2. Ini dia ini mekanik ini nih AC kayak gitu. Itu kan alasannya. Ya saya kan kerja apa gitu. Ini alasannya. Dan yang serunya lagi, ini kerja dapat insentif rokok. Bukan uang rokok, dapat rokok. Kalau uang rokok bisa diini, dapat rokok. Dapat tunjangan rokok bentuk rokok. Nah, jadi dia memang memutuskan berhenti langsung, uangnya disimpan. Saya juga tanya rokoknya dijual sama dia mau dapat rokok. Nah ini terus lebih banyak waktu dia bermain sama anaknya ya. Oh sepeda, motornya biasanya saya foto ini lupa, ada motornya hasil dari rokoknya itu, lupa saya masukin. Dan yang lanjut satu lagi, nah ini biasanya nggak saya masukin, ini PPSU. Kan saya bekerja sama dengan kelurahan, dengan apa ya di kelurahan itu Edbang edukasi PPSU-nya. Jadi PPSU itu dikirim ke kita edukasi untuk berhenti merokok. Yang satu ini saya tantang. Kan dia mau berhenti merokok, iya. Siap berhenti merokok, siap. Saya tantang, ini belum ini kan, baru hari pertama datang ya. Mau nggak bikin pernyataan mau berhenti merokok? Saya bikin videonya, terus saya upload di sosmed. Mau katanya, beneran? Iya. Dulu saya sempat agak rajin juga bikin di fanpage-nya UBM Cemara, itu ada di situ. Tapi sekarang beda waktu. Di situ ada kemarin saya ambil fotonya dari sana. Terus dia bikin statement
ternyata seminggu kemudian memang dia berhenti merokok. Dan ini uang rokoknya digunakan apa? Beli rumah. Ini rumahnya, saya minta fotonya. Dia cuma ini, yang jelas dong fotonya. Ntar ya, karena saya baru semalam minta fotonya. Jadi ini dia udah punya rumah sendiri. Dengan berhenti merokok dia udah punya rumahnya sendiri. Ya. Jadi kalau ada kayak gini-gini, kita kan bisa motivasi ya ke pasien yang merokok kayak gitu. Untuk merokoknya, ya kalau dari kesehatan udah jelas ya. Tapi yang kayak gini-gini juga bisa mendukung. Beli motor, beli rumah, gitu. Kenapa? Oh, iya. Nanti udah saya kasih. Ya. Ada ininya. Kalau yang tadi yang mungkin di setelah 2016, 17, 18 itu saya kadang-kadang turun ke sekolah apa. Nah, atau yang ini nih ada di fanpage UBM Cemara. Tapi sekarang udah jarang diambil. Tapi saya banyak di situnya. Ya, lanjut. Nah, believe you can and you are me. Apa maksudnya? Kalau kamu yakin kamu bisa, berarti udah separuh jalannya. Ya. Tapi saya yakin teman-teman di sini udah pelatihan selama 4 hari, yakin bisa. Ya, yakin bisa aja itu udah separuh jalan yang ditempuh. Oke. Kayaknya udah cukup. Dah.